Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asma Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani dat kang walas sasih ing dalam dunya lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahim dat kang walas sasih ing dalam akhirat loko. Bismillahirrahmanirrahim. Pamata mongko nulis itu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fi dzalikal yaumi ing dalam mengkono dina aywawa tegese utawi yaum iku yaumul jum'ati dina Jumat. Jadi Sayyidina Abbas itu Abdullah Ibnu Abbas sedani pas dinten Jumat, meninggal di hari Jumat itu. Di dalam suatu kitab Taqwaul Akbar disebutaken selamat saka siksa kubur, terutama pas Ramadan meninggal dinten Jumat. Insyaallah keranten kemuliaan hari Jumat selamat saking siksa kubur. Ibnu Abbas. Jadi pas dinten Jumat, wa madho mungkun liliwat. Ngala dalika salah ala dalika ing atase mengkono famata Ibnu Abbas atau mautu Ibnu Abbas. Salah satu ayamin telu pira-pira dina. Wa balagha mongko nuli temeka aliyan ing sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mohon satu sebutan di samping radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Saya selain Ali, saklintone Ali mboten enten. Karramallahu wajhah niku Sayyidina Ali niku di dalam satu kitab diterangkan selama hidupnya itu tidak pernah melihat kemaluannya. Apa ada di dunia ini selain Sayyidina Ali napa enten bisa menjaga penglihatannya dari melihat kemaluannya? Tidak pernah melihat. Jadi itu satu-satunya satu keistimewaan Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah, sampai begitunya. Opo anna bena Abbasin saat mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu iku fasiku suilaten tekone sapa Ibnu Abbas andalika saking mengkono salas ayil masa ini tegese pira-pira masalah asalasi kang telu. Wa ajaba mengkono jawab sapa Abbas dikata kelawan mengkono jawaban ai bidzalika jawabi tegese kelawan mengkono jawaban al-madhkuri kang wis disebut. Jadi jawabannya wis benar. Khairul ayam yaumul Jumat, khairul a'mal as-shalawatul khamsi dan seterusnya itu. Jawabannya itu seperti itu. Akhirnya barang Ibnu Abbas itu kabar semacam itu sampailah ke telinga Sayyidina Ali. Makanya faqala mengkuli dawuh sapa Ali sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramahu wajhah. Lausu ila mongko lamun den tekone sapa al ulama pira-pira wong alim wal hukama ulan pira-pira wong kang ahli hikmah wal fuqaha ulan pira-pira wong alim fikih minal masriqi awit tanah wetan ilal maghribi tumeka tanah kulon ngantil kal masa ini saking mengkono persoalan asalasi kang telula aja nyekti padha jawab sapa ulama wal hukama wal fuqaha bimis lima kelawan sepadane perkara ajaba kang wis jawab iki kelawan ma sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Illa ani kejaba satemene ingsun iku aku jawab sapa ingsun utawa dawuh sapa ingsun fi jawab zalika ing dalem iku aku jawab sapa ingsun fi jawab zalika ing dalem jawab mengkono salasi perkara telu. Jadi seumpama ulama mulai dari jagat etan sampai jagat kulon, hukama, fuqaha, wong alim top sak donya. Ditekoki sing pertanyaan itu persis Ibnu Abbas. Menjawab seperti itu. Khairul ayam, khairul amal, as-shalawatul khamsi, khairul syuhur satu Ramadan. Itu ada itu. Seluruh dunia ulama-ulama itu seperti itu. Terkecuali aku, Sayyidina Ali. Sakliyane aku gak seperti itu. Lah anak Sayyidina Ali, padahal Sayyidina Ali itu kan Rasulullah pernah dawuh itu sering ana madinatul ilmi wa anil aku Rasulullah sebagai gudang ilmu dan
sebagai kuncinya. Ilaan berarti kecerdasan Sayyidina Ali itu di atas semuanya. Ilaan itu ketuaan saya. Inna khairul a'mal sak temene luwih bagus-bagus sing ngamal. Iku ngamal yak balu kang trima ing mah sapa Allah Gusti Allah mingkah saking sira. Nak menurut Sayyidina Ali iki apik-apike ngamal iku amal sing ketampa dening Allah. Lah iya bener. Walaupun sholat 5 waktu tapi nek gak ketampa kok gak apik kan begitu. Jadi amal apa wae kok di situ diterima oleh Allah. Itu yang terbagus. Sedekah diterima walaupun hanya sedikit diterima bagus. Baca Quran diterima bagus, sholat diterima bagus. Tapi kalau walaupun sholat, baca Quran, sedekah, tapi kalau nggak terima kan nggak bagus. Kan itu. Kan ada dua versi, kadang ada ya terima, kadang enggak. Tergantung Allah, kan tergantung ikhlasnya dia namanya. Sedekah pirang miliar triliunan, tapi nak hatinya nggak ikhlas, pamer, bensin lempung, juga gak ketompo. Kita sebagai orang fakir, orang biasa, biasanya itu di masjid itu kalau hari Jumat kan ada kumpul atau kotak seperti berjalan ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 gak apa-apa. Ikhlas nilai ta'ala. Jadi ketompo. Akhirnya oleh takmir masjid dikumpulkan, dibuat membangun masjid, dibelikan semen, saku, material-material yang lain, akhirnya jadi-jadian. Walaupun hanya sedikit, sama nggak terasa. Kadang-kadang mau maju menjadi kepala desa. Oh, masjid semua di keramik, musola di keramik. Tapi tujuannya supaya dipilih, nggak jadi sodakoi. Mau maju menjadi calon legislatif. Dapil berapa itu? Wah, minta bantuan dibantu. Tapi tujuan utamanya bukan sedekah. Dia itu niat supaya dominan aku akhirnya jadi lega dewan. Enggak ketemu. Jadi amal masih ada embel-embel saklene Allah. Itu enggak ketemu. Kadang-kadang triliunan wis disedekahkan tapi ada tujuan tertentu selain Allah enggak jadi. Makanya menurut Sayyidina Ali, inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Saung kana lail. Padha kono apa amal iku kolilatan saidi au kasiratan utawa akeh. Ngamal kuwi saidi kok ketompo ya apik, tansaya amale akeh ketompo kabeh. Ketompo alhamdulillah. Makanya semua perbuatan itu kalau kita mau mencermati itu kan ada lillahi nawa itu wudu ali rafil hadasil anul asgori fardolillah ta'ala. Terus sholat maghrib usolli fardol maghribi salah saronatin mustaqbilal kiblati makmuman lillah. Semua lillah itu. Jadi ibadah Allah harus lillah karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya nak sekarang Allah kok efeknya nanggone lain juga gak urusan. Makanya saya itu pernah membaca dalam satu slogan yang pada waktu itu saya membaca slogannya Gus Fahim. Gus Fahim itu anak saya yang kedua yang masih umur 20 tahun itu mau di wisuda Alfia itu dia pun dibelit Allah, mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Itu di dalam satu kitabnya atau di dalam bukunya saya buka itu. Enten itu kata-kata Jawa. Ora usah mikir dadi apa-apa gitu. Ngaji yo sing suwe sok ra yo kena sok ra yo dadi apa-apa. Dadi sampean ku ngaji mondok sekolah tolabul ilmi apa saja itu ora usah mikir dadi apa-apa. Sementing mempeng semangat itu. Ngaji sing suwi. Sok ra yo iso dadi apa-apa. Nek sampean ngaji suwi insyaallah. Mau sampean iso dadi apa terserah Allah. Lah tapi nek wis awal iki wis begitu berangkat ngaji, berangkat sekolah niatnya sudah keliru. Nauzubillah min dzalik. Jadi permainan saking itu ingat itu paling penting. Begitu sampean berangkat ke pondok
Begitu sampai berangkat sekolah, begitu berangkat kuliah, niat harus ditoto. Niat itu innamal a'mal binniyat itu ngamal apa wae tergantung niat. Nah niatnya salah-salah. Nah niat lillahi Allah insyaallah. Iku saungkanat qalilatan au kasira sedekah sampan kadang-kadang itu poso yang nawaitu sama Budin itu an atai fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardhu lillah itu haji lillah zakat lillah semua lillah karena apa kita hidup itu kan hanya milik Allah sehingga manusia itu muslim itu sehari semalam ikrar di hadapan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah itu sakne sholat kula Gusti wa nusuki lan ibadah kula Gusti wa mahyaya lan urip kula Gusti wa mamati lan mati kula iku lillah kabune Allah wis oleh Allah. Nah, makanya ngamal apa wae niatin lillah taala. Itu adapun efek yang lain itu bukan urusan kita, Allah yang ngatur. Enak sedekah lillah enak wis dadi kepala desa kok dadi bupati urusan Allah dipilih kan tidak itu urusan. Tapi nek wis awal itu aku sedekah nang musala sedekahnya masjid tapi supaya tujuan aku sok dipilih. Naudzubillah min dzalik. Wa khairu suhuri utawi luwih bagus-bagus bulan. Iku ma suhur utawa bulan tatubu kang tobat sapa sira fihi ing dalem suhur ilallahi maring Allah. Taubatan kelawan tobat nasuhan kang bagus atau kang nemen-nemen. Nak menurut Sayyidina Ali itu ora kok api-api wulan Ramadan mboten. Menurut Sayyidina Ali itu api-api wulan ya kuwi wulan sing di situ kamu tobat di hadapan Allah dengan tobat yang sungguh. Manusia hidup pasti enggak lepas dari kesalahan. Manusia hidup pasti enggak lepas dari kekhilafan terkecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sudah maksum bersih. Jadi makhluk sandunya, manusia sandunya itu yang paling bersih Rasulullah. Selain Rasulullah pasti punya khilaf, punya salah, ada yang kecil, ada yang tengah, ada yang besar. Itu pasti. Nah, sebaik-baiknya orang manusia yang punya kesalahan, punya dosa itu adalah tobat di hadapan Allah. Jadi saapi-api wulan, ku ya wulan sing di situ kamu tobat. Umurnya kita itu 50 biasa. Maksiat terus sampai 50 sadar pas bulan Syawal. Ya bulan Syawal itu bagus bagi kamu karena kamu di situ tobat. Tobat yang ya Allah, saya tidak akan menjalani apapun yang telah melanggar syariat. Malah pada suatu saat itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan enek wong itu mateni wong sing tanpa salah, mateni wong membunuh manusia yang tanpa bersalah 99 orang. 90 wong, 99 dipateni bante wis tanpa kesalahan wis karo redik. Wong pleng mati, salah sedik bacok mati terus sampai ganasi orang itu. Terus pada satu saat itu yang itu menyesal karena apa? Pada nalurnya hati ini pasti akan cenderung ke perkara yang bagus. Pada satu saat dia merenung ya Allah. Hidup saya kok membunuh orang terus itu bagaimana? Terus akhirnya sadar mendapat hidayah. Pada satu saat dia pun itu supaya tobat melakukan tobat supaya diterima itu bagaimana? Sowan gono kiai. Ada satu kiai yang sangat dituakan, yang sangat terkenal itu dan assalamualaikum kiai, salam pindah silaturahim kiai. Yang kedua saya ingin mendapat pencerahan dan sekaligus saya mendapat ingin mendapat bimbingan dari kiai. Oh, cerita saya itu selama hidupku membunuh orang 99 orang yang tanpa bersalah. Apakah ada jalan saya untuk tobat dari melebur dosa-dosa itu? Biayanya mungkin karena emosi, biayanya mungkin karena bangun tidur atau punya masalah apa, itu tanpa berpikir panjang mikirnya itu. Jawab
jawabannya itu langsung. Oh tidak, Pak, tidak bisa ditobati. Wah sudah nggak bisa, dosa yang sangat besar, yang sangat buruk. Mau ngebu-ngebu. Lah orang sudah kalu dijawab seperti itu. Akhirnya apa? Dengan seorang yang membunuh orang tadi, pembunuh itu, mendengar jawaban yang begitu menggebu semangat, seakan-akan memojokkan, dan langsung kuyenya dibunuh sekaligus. Berarti 100 orang. Barang sudah membunuh kiainya, 100 keluar dari kiai itu, ya Allah, saya sudah 100 orang, itu saya harus minta pendapat kemana, saya harus tobat itu dari mana arahnya, saya harus bagaimana, bingung di jalan itu. Akhirnya di jalan itu ketemulah suatu pesantren besar yang itu terkenal kiai ma'rifat, ahli ma'rifat. Sowan wis apapun yang terjadi maupun tak sowan, saya sebenarnya pengen tobat tenanan. Akhirnya sowan, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kan kalau dia itu rata-rata ramah, tawadhu, ada tamu cuma dihormati. Siapapun dihormati. Tamu siapapun, itu muslim, non muslim, apapun itu yang tamu itu datang itu karena Allah. Itu. Dalam hadis Nabi itu barang siapa iman kepada Allah dan Rasulnya, yukrim dhaifahu, maka muliakan tamu. Maka itu monggo. Oh itu monggo di suku kita sendiri. Saya kenal itu senangannya kan ladeni tamu sendiri di suku kopi sendiri, monggo dibukaannya jajannya jadi ramah gitu. Orangnya sampai terkesan, tamunya terkesan, bahkan keterangasan. Mohon panjenengan matur, monggo matur, silahkan matur apa yang dibutuhkan, monggo matur. Ngapunten Yai, atau maaf Yai, maaf Yai. Saya kesini ini pertama silaturahim, yang kedua Yai saya minta bimbingan dan sekaligus minta petunjuk bahwa saya itu sudah membunuh orang 100 orang tanpa bersalah. Apakah ada jalan saya untuk tobat ya? Wonten. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha yaqbalu taubata. Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughardin. Allah bakal nampa tobaté kawula selama rohnya itu belum nyampe golongannya. Ngoten ya. Nggih saya setuju. Pun ngeten petunjuk iki. Jadi upama itu paling enak. Kamu datang ke kamu datang ke tempatnya kiai yang ahli thariqah, ahli ma'rifat, mungkin dia jangan pundi alaman itu atau kiai yang terdekat yang dituakan yang bisa membina itu sudah datang ke sana. Mungkin dia langsung sakit semangat karena ada petunjuk supaya datang ke tempat itu. Dari rumah Yai menuju ke tempat yang ditunjukkan sama Yai. Rumahnya seorang Yai yang alim, yang ma'rifat, billah, al-kamil, mukamil dan seterusnya. Jadi dari rumah Yai yang ditanya sampai ke rumahnya itu jauh. Akhirnya sakit semangat berjalan lalu tersemangat. Tapi karena semangat kurang kontrol, di tengah-tengah jalan langsung ditabrak sepeda motor, teyel gitu. Mati langsung, mata yang mutu, mati wes ya Allah, langsung letak. Dari belum nyampe tempatnya kiai yang ditujukan sama dia tadi sudah meninggal karena sakit semangat, sakit pengen tobat, sakit pengen melebur dosanya. Di tengah-tengah jalan ternyata ditabrak sepeda motor atau apa, itu mati. Begitu orang itu mati, malaikat Malik turun. Ini orang ini harus dimasukkan neraka karena selama hidupnya itu nggak pernah ngamal bagus, nggak pernah tobat, nggak pernah ngaji. Udahlah, harus masuk neraka. Malaikat Ridwan yang menjaga surga turun. Bukan kau tuh. Lo apa? Karena itu walaupun nggak menjalankan apa-apa sudah tobat, niat tobat itu. Walaupun dia itu belum nyampe tempatnya, kalau sudah ada niat tobat harus memasukkan surga. Malaikat terima.
Wah, akhirnya adu argumentasi, adu perdebatan antara malaikat Malik kalau malaikat Ridwan. Mesti yang menjadi pemikiran kita kan, lah malaikat itu mau tawur terus piye? Lah arek-arek tawur ya paling tonyo-tonyoan dan sebagainya. Terus malaikat itu piye? Malaikat. Wah, akhirnya malaikat Jibril itu sebagai penengah dan sebagai hakim. Ada apa? Ini masalah orang ini Pak. Malaikat Jibril. Ini orang ini nggak pernah tobat, nggak pernah orang ini nggak pernah amal bagus, nggak pernah menjalankan ibadah, nggak pernah menjalankan perintah Allah, membunuh orang sampai 100 orang. Jadi ini harus dimasukkan neraka. Malaikat Tuhan interupsi. Oh ini kan usul gitu. Saya punya gagasan ini malah orang ini harus dimasukkan surga. Masalahnya apa? Walaupun orang ini belum menjalankan apa-apa, belum ibadah, belum menjalankan perintah Allah, tapi dia itu sudah tobat. Innallaha ghafurur rahim dan terusnya. Tubuh Allah taubatan kabir. Akhirnya malaikat Jibril sangat bijaksana, sangat bisa kangen yang paling benar. Orang ini dari tempat berangkatnya sampai sini dan sebenarnya sampai tempat tujuan diukur, dimeteri, diukur. Wah, akhirnya diukur, malaikat Ridwan ukur, malaikat Malik ukur, terus ternyata tempat berangkat sampai tempat meninggalnya, dan tempat meninggal sampai tempatnya Kiai itu lebih dekat ke tempatnya Kiai yang mau dituju. Berarti sudah dekat. Wah, akhirnya dinyatakan menurut malaikat itu sudah masukkan surga karena sudah tobat. Bagi malaikat Malik wah kamu apa sudah lalu ya Allah. Ini bisa diambil kesimpulan dari cerita ini dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kita itu niat tobat ternyata sangat betul, sangat dibutuhkan. Jadi niat itu. Jadi orang ini kan belum menjalankan apa-apa baru niat lari semangat meninggal karena sudah ada niat. Ini kalau sama kapan itu yang saat ini ibadah haji kan begitu. Kalau sekarang harus begitu daftar menunggu 20 tahun, daftar ada yang menunggu 25 tahun dan seterusnya gitu, ibadah haji. Yang nanti sudah daftar dulu, nama kita dicantolin nanggung depan, daftar dulu ibadah haji ada niatnya sudah DP dan sebagainya. Kok belum nyampe dipanggil, belum nyampe ke berangkat, tapi kan sudah daftar itu, ibadahnya sudah sama. Kita itu dicatat sebagai orang haji, sudah ibadah haji itu sama. Jadi tidak usah khawatir, punya uang langsung titipkan aja. Adapun berangkat dan tidaknya nanti urusan Allah begitu enak. Yang penting saya sudah betul-betul daftar. Makanya sama nggak usah khawatir bagaimana. Makanya yang punya uang secepat mungkin daftar itu. Walaupun antrinya sampai 25 tahun, 20 tahun nggak masalah. Selama itu pula lah kamu mendapat pahala ibadah haji. Seandainya nanti wafat belum berangkat, kamu sudah tertulis di hadapan Allah sebagai hajjam mabrur. Amin gitu. Makanya wonten mriki dipun jawataken wa khairus hurmatatu fi Allah taubatan nasuh. Taubatan nasuh iki. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas. At-taubatu utai tobat an-nusuhu kang bagus. Kang teman-teman bagus tenanan tobaté iku anak gutun bil qalbi kelawan ati wal istighfaru lan jaluk ngapura bilisan kelawan lisan wal iqla'u lan mareni nek basa Jawa nek jebol lho mareni bil badani kelawan badan wal itmari lan nyimpen ngalah Allah yang udah wal itmari lan nyimpen ing dalam ati Allah yang udah yen ora bakal baleni sapa man ilama maring perkara nah kang wis nyegah sapa Allah Gusti Allah saking itu. Tobat nasuha itu menurut Ibnu Abbas itu gitu. Ketun bang ya Allah, aku sudah mengampuni penutup al-insanu mahal khotob walisan salah. Begitu menjalankan khilaf salah melanggar syariat tulis tanah mati-mati. Artinya ketun, lesannya astagfirullah, banyak istighfar.
Makanya kalau wajar itu menjelang subuh istighfar. Allahumma anta rabbi. Saya tulis Pak. La ilaha illa anta walaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, tak terus ya. Banyaklah istighfar lisannya lisan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bilisani wal iqla'u bil badan. Awake, badannya, anggotanya sudah tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah saya. Wes dikekang tenan, dipageri tenan. Terus buat di dalam hatinya wal ikmaring alam. Ora usah diomong-omong wong aku wis tobat tenan, tobat kaponcit. Saya ini jenenge tobat lokak Lombok itu. Tobat Lombok itu kepewong nak mangan sambal kepedesan bayi seakan-akan saya tidak akan mangan sambal lagi. Tapi begitu mari mangan itu tobat Lombok. Ya ibu-ibu yang ngoten kadang-kadang kan biasanya tobat Lombok. Begitu melahirkan pertama bayi sakitnya setengah mati. Udah sakit banget sampai toh nyawa. Melahirkan pertama seakan aku setelah ini nggak mau melahirkan lagi, kapok aja begitu. Tapi begitu anak itu merangkang, ya apa lagi, minta lagi, hamil lagi, mulai hamil lagi, kapok Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ulama yang wes ora bakal bareng dilangan. Jadi tobat yang betul-betul nggak akan mengulangi lagi. Sudah sekali itu saja. Cukup. Saya akan memperbaiki diri saya. Saya akan tobat di hadapan Allah. Yang tahu Allah. Kadang-kadang kan ngomong ini tobat, ngelambene tok. Tapi nggak ada tindakan di dalam hati, nggak ada tindakan di dalam anggota, dan nggak ada tindakan di dalam hati. Dia akan mengulang lagi. Jadi tobat ini nggak usah lah diomongin uang, nggak usah. Allah lah yang maha tahu segala-galanya. Tobat. Saya ini kan harus tobat. Koruptor begitu korupsi ukeh langsung dipenjara oleh KPK sekian tahun, kapok. Ngono mempunyai kesempatan lagi korupsi lagi, tapi padahal itu merugikan orang lain. Korupsi lagi itu kan enggak tobat. Tobat sudah berjanji di hadapan Allah. Ya Allah, hidupku matiku hanya untuk Allah. Jadi kalau seandainya kita melanggar di dalam komitmen kita masing-masing, komitmen diri kita masing-masing, akhirnya Allah lah yang mati. Makanya tobat yang tobatun nasuha itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakil lan dindawake opo anak taubatu dawu anak taubatu. At-taubatu utawi tobat an-nusuku kang bagus utawa kang temen-temen iku alayab. Yen to ora tetep ngalah amal ing ngatasi ngamal man opo asarul labet minal maksiati saking maksiat sirron ing dalem siri rahasia audah dalam ada sebagian kaum mengatakan tobat nasuha itu tobat tidak membekas sama sekali. Perbuatan sama Allah itu hilang total di dalam menurut Allah sirri dan di dalam zahir. Tapi seakan-akan nggak pernah berbuat apa jelek apa-apa. Sudah karena apa? Yaitu langsung ditutup dengan perkara wadil hayatul hasanata itu, maka ikuti perbuatan Allah dengan perbuatan bagus tamruha, maka perbuatan bagus itu akan melebur dengan perbuatan Allah, perbuatan yang jelek. Jadi jangan dibiarkan hidup kita itu selalu terpuruk dengan perbuatan jelek kita masing-masing. Sudahlah monggo kita waktunya kita umur itu umur. Kalau orang umurnya masih muda seakan-akan masih umur. Tapi kalau sudah di 50 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, kita harus betul-betul memikirkan nanti saya itu harus bagaimana. Keselamatan kita nanti harus bagaimana. Jangan kita mengandalkan ibadahmu, jangan kita mengandalkan segala-galanya. Kita istighfar dan tobat ya Allah. Ya, jangan sampai mempunyai rasa riya, sedekah riya, sembarang riya, lah. Binti lembong, binti kolom apa, binti dukung wong Allah itu yang maha segala-galanya.
Wakilan didhawuhake apa ya utawi tobat iku alati perkara turisu kang nekake apa alati sahibahe wong kang duweni alati alfalaha ing kerjaan ajilan ing dalam dunya wa ajilan lan ing dalam akhirat. Tobat nasuha itu sebagian kaum mengatakan yaitu satu perbuatan yang mendatangkan seorang yang menjalankan itu akan selamat di dunia dan selamat akhirat. Itu tobat nasuha. Saya kadang-kadang yang merasa selamat tobat, tapi tidak mendatangkan apa-apa di dunia dan akhirat. Makanya tobat itu ada satu perubahan total di dalam hidup kita yang asalnya tidak bagus menjadi bagus, yang asalnya malas jadi semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khairul ayami utawi luwih bagus-bagus dina iku ma dina takhruju kang metu sapa sira fihi dalam muaminat dunya saking dunya ilallahi maring Allah bil mauti sebab mati mukminan itu kalih wong kang iman billahi saapi-api dina ya dina pas kita mati itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling sulit. Saapi-api itu sama seandainya kita mati hari Selasa atau mati hari Jumat, di hari itu kamu mati dalam keadaan mukmin wong sing iman Allah. Tadi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah utawa Allah dakhala jannah. Untuk mempertahankan la ilaha illallah untuk Allah bisa diucapkan di akhir hayat kita itu rasa gampang yang sebagai teori. Wakil orang-orang sekarang dilatih. Mula nek nang doanku sampean kudu wis tuwa saiki mlebu apa belajar ilmu tuwa mlebu ilmu tuwa itu kok ilmu metune nyawa masuk toreko gitu. Toreko qadiriyah, toreko tabaniyah kholidiyah, toreko sadaliyah dan macam-macam toreko yang sudah mutabar. Ada 48 mutabar. Toreko yang sananya mutasil sampai Allah, sampai Rasul, sampai malaikat Jibril, sampai Allah. Ada toreko sekarang itu macam-macam. Tapi maktuah, kadang-kadang nggak nyambung sampai sanadnya. Harus hati-hati. Bukan semua toreko itu mutabar. Sudah toreko yang mutabaroh yang sudah disahkan, yang sudah itibar, yang sudah masyhur. Sananya nyambung. Itu ilmu tuwa, ilmu sing ngopeni metune nyawa. Lah kan nyebut Allah. Lah pun enggak dibiasakan di dunia ini. Orang mungkin kita itu bisa nyebut Allah di akhirnya. Manusia itu tergantung di akhirnya. Tergantung kebiasaannya. Lah ngomong dunia itu biasanya nggur orang maca la ilaha illallah, ora tau belas terus akhirnya kita muni la ilaha illallah, enggak mungkin kalau enggak mendapat hidayah dari Allah. Lah nek kebiasaan bener Allah la ilaha illallah itu insyaallah lah satu sarana kebiasaan. Tergantung biasane wong kok biasane besok kan ngomong elek, marep mati mau elek. Biasane wong ku nak biasane mangan sing enak-enak, arep mati aku pengen mangan sate, pengen mangan rawon. Terus itu wiridane begitu. Tergantung kebiasaan hidupnya apa. Kalau kita itu biasa ngaji, ya mudah-mudahan nanti pas meninggal itu dalam keadaan ngaji. Kan begitu. Gitu. Mbah Yai Jayuri Kloso termasuk guru saya itu. Ya Allah, pas beliau wafat itu. Karena beliau itu sangat senang dengan ngaji. Yang dibaca itu kitab Fathul Qorib, Takrib. Itu pas Babul Janayah beliau meninggal. Ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Orang-orang yang bagus itu dalam meninggalnya itu dalam keadaan kebiasaan. Ada yang senangnya sujud pas meninggal sujud, ada yang pas dia tuh zikir dan lain sebagainya. Yang perang saya ini mulai dilatih dari sekarang, dari muda, dari maju muslim dilatih bahasa Quran, bahasa ada yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawu sapa sairin bahri basit. Amataro kaifa yublina jadidani wa namunal afu fi sirri wa ilani lan tarkunanna ila dunya wa yuhru fiha wa inna awtana laysat bi awtani
sapa sira kaifa hale kaya apa yuglina ngrusak ing kita apa jadi dani perkara anyar loro ailal wa nahar wa nahnu ta kita iku nal abudulanan sapa kita fisrin ing dalam sirri atau nang kolbi wa iklan lan ngedeng kon ana dohir apa dhewe iki awal kita itu enggak melihat, enggak berpikir, enggak pernah nganangan apa roh bahwa kita itu akan hancur dengan waktu malam. Dan jadi kita hidup itu kan siang, malam, terus berjalan terus. Sekarang itu menjelang sudah siang, nanti setelah malam, besok waktu dua itu akan justru semakin lama semakin habis. Umur kita itu kan terbatas. Jadi Allah sudah membuat kita sebagai seorang khalik, pencipta kita itu mempunyai satu masa berlakunya itu berapa tahun kan itu ada. Jadi kita itu sudah di pas waktu itu umurnya berapa tahun, ada yang 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun kan karena dijalani setiap hari itu siang malam, akhirnya sampailah pada tujuan itu. Jadi kita hidup memang adalah proses untuk menuju kematian. Kita hidup berjalan untuk menuju mati. Nah, yang menurut saya siang malam semakin lama untuk dilakukan sedino sudah tahun wis cukup. Akhirnya mati. Lah nek wis mati niku wong nal abu fisri wae awet gak krasa masine kok doyo wis dilu padahal wis kuwi memang jatahe sama niku urip sama sang kholik itu 60 tahun. 60 tahun enggak bisa mundur, enggak bisa maju, sudah itu sudah mati. Makanya kita harus sadar sekarang. Umur kita semakin setiap hari sudah berkurang, setiap hari berkurang. Itu terus. Nah kalau ngamal kita enggak tambah, justru maksiat kita yang tambah itu ya Allah. Itu. Maka di dalam syairnya itu Abu Nafs itu ada itu. Ya Allah, ada enggak? Umur kita sudah dosa kula tambah. Ya itu ya lho. Dadi umur sudah malah dosane tambah. Semakin semangat maksiat. Makanya wa nahnu nal abu fisri ora krasa ya Allah. Ora terpikirkan lama-lama tuh semakin tua semakin kadang-kadang itu kita itu umur 50 tahun. Urung-urung 50 tahun rumasane jek 17, jek 6. Begitu nyawang putune, begitu nyawang ya Allah aku wis tuwa. Itu kadang itu. Kita harus ingat umur kita terbatas, maka karena kesempatan nang dunia terbatas, maka monggo digulane sing apik-apik ini sing apik-apik. Sing apik-apik mulai detik ini saat ini monggo. Kita harus rubah segalanya yang buruk menjadi bagus. Yang asalnya tidak semangat jamaah malah semangat jamaah dan lain sebagainya dan sebagainya. La tarunanna ila dunya wa yukhrifu fiha. Wa inna autonaha laisati autoni latar kanan ojo tondong temen sapa sira ojo seneng temen sapa sira padha ae ila dunya maring dunya wa rufiha lan popais-paise dunya wa inna autonaha sakne pira-pira panggonane dunya iku laisat ora ana boten iku pita autone pira-pira omah atau panggonan kang langgeng latar kanan kita itu boleh seneng dunia, boleh seneng harta, boleh seneng jabatan, tapi jangan sampai melebihi itu. Kalau dalam Al-Quran itu bahasanya hubban jamma, seneng sing melewati batas, seneng sampai sing lalene karo Allah, seneng lalene karo sedulur, seneng masalah dadi wong biasa. Begitu dadi pangkat, pejabat, wis kita itu lali karo dulur, lali karo kanca, tansaya lali karo masjid, lali Allah. Itu bahaya. Makanya untuk latarkan ojo seneng nemen. Tengah-tengah aja sedengan khairul umur ojo sedeng. Istri ya sedeng, enggak terlalu cantik, kalau cantik bahaya juga, bahayanya oke. Wes sedeng. Wes. Luar itu lah bahayanya mahal. Kalau yang cantik itu
pakaiannya 1 setel sampai 50 juta. Ya Allah, dana biasa-biasa ya paling 1 juta harus beres, 2 juta harus beres. Make upnya walaupun mahal-mahal sekali. Latar karena aku tuh seneng ilat dunia mari dulu dan pais-paisin dunia macam-macam. Wanita, harta, tahta, wanita itu yang paling menggiurkan. Harta, tahta, wanita, lalu menggiurkan. Makanya Rasulullah di dalam satu perjuangan itu pernah ditemui ketua Quraisy, Muhammad, sampean ora usah berjuang, rasa kangelan berjuang, karepe sampean piye? Wis sampean pengen sugih, akan saya beri harta sebanyak-banyak. Sampean pengen pangkat dhuwur, saya beri tahta kedudukan yang paling tertinggi di negeri ini. Kalau kamu pengen wanita cantik, akan saya carikan wanita yang tercantik di dunia ini. Muhammad. Tapi jawab Rasulullah. Dan saya kira wis mikir-mikir. Rasul dengan lantang tegas. Seandainya matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti berjuang sampai titik darah terakhir. Itu Rasulullah. Semangatnya seperti itu. Ya zaman santri yo ngaji gitu, wes apapun yang terjadi aku kudu ngaji, kudu pinter, kudu ngalim, kudu sukses gitu senerusnya perjuangan ulama. Wes aku ora tergiur wanita, gak tergiur. Wah yang penting saya ngaji, setelah ngaji saya harus berjuang begitu. Karena tahta, wanita, harta sebagai pepais dunia yang paling menggiurkan. Makanya ulama itu ada yang mengatakan ulama berjuang bukan karena harta, ulama berjuang bukan karena tahta, ulama berjuang bukan karena wanita, lillahi ta'ala, untuk semata-mata. Ulama berjuang 24 jam ngaji rupanya santri. Wes ora enek terus begitu biar mendapat bonus atau mendapat gaji ada. Ben dadi orang terkenal, ben dadi orang pangkat dan sebagainya. Ben begitu kan lillahi ta'ala. Ini yang tersesat. Rasulullah, walau seandainya matahari di tangan kiriku, tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti berjuang menegakkan Islam sampai titik darah terakhir, sampai saya mati. Bayangkan Rasul tegas itu. Makanya la terkanana ila dunya wa rufiha wa inna autonaha. Karena apa? Dunia niki ora panggonan niku sampeyan sepanggonan langgeng. Sementara dunia niku sampeyan sementara. Sehebat apapun, sekaya apapun, secantik apapun kok sementara tok dunia ini. Jadi sok bakalnya dunia bukan tempat kita selamanya, hanya sementara. Paling-paling sama umur 100 tahun, 100 tahun akhirat itulah tempat yang paling pasti, yang paling langgeng. Makanya persiapan untuk masuk ke alam akhirat itu harus dunia itu saiki akeh ngamali. Ora kok putus jor-joran bondo, wis sikut-sikutan. Macam-macam percuma kita dunia. Monggo kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak sholat dan sebagainya untuk menyongsong masa depan kita, yaitu di akhirat nanti. Wa inna autonaha laisat bi autoni. Terus ini wa amal li nafsika qoblal mamati fala taghurka kasratu ashabin wa ikhwanin wa amal lan lakonana sapa sira li nafsika krana awake dhewe min qoblil mamati ing dalem sadurunge mati. Fala taghurka mongko cucu ing sira apa kasratu ashabin akeh kanca wa ikhwanin lan pira-pira dulur. Wis pemungno dunya iku ngamal kanggo awake dhewe sebanyak-banyaknya sebelum kita mati. Lah komponen di dalam hati itu tuh iktanam khamsan qabla khamsin hayata taqub. Jadi kita itu harus mencari perkara 5 sebelum kedatangan perkara 5. Gitu. Hidup sebelum mati. Masih urip. Ada satu kesempatan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bernafas di dunia, saya punya harta, satu kesempatan di sedekah.
punya pejabat tinggi, satu kesempatan ayo kita harus membahagiakan rakyat, kita sebagai harus perhatian sama rakyat itu kok dalam mati fala taghurka ojo bujuk encro kasratul asli ojo ngasih sama itu merasa kebujuk terblinger terpancing karena hablahmu akeh dulure akeh koncone kudu plek-plek belon walah kontol maka mati itu tidak ada yang bilang amalnya kita sendiri ilaman atau mau kolbin salim walaupun itu bapak ibu anaknya jadi jenderal semua mau mati ya mendukung anak saya yang menjadi jenderal di Jakarta apa langsung teko nggo senjata atau malaikat jenderal ditembak enggak mungkin koncone oke enggak bisa menolong anaknya dokter bisa mengobati supaya enggak mati enggak bisa. Seandainya mati itu bisa ditebus, orang kaya-kaya gak bisa mati. Wala tagruka kasratu ashabi. Orang usah kita itu merasa punya teman banyak, merasa punya kedudukan tinggi, mati-mati itu. Amal kita dipertanggungjawabkan kita sendiri-sendiri. Karena asingnya ini piye, hanya saya berbuatlah yang sebab ikman ditunjaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika bekerjalah di dunia yang semangat seakan-akan kita hidup semangat itu tapi wa'amal di akhiratika karena kamu beramallah untuk akhirat seakan-akan besok itu kita mati ya Allah makanya sini itu insya Allah nanti jamaah rame masjid rame musola rame ya Allah di mana-mana semarak ibadah insya Allah baca Quran di mana-mana begitu wala taghurka kasratu ashabi wa ikhwan. Ya mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang sangat beruntung dan selamat di dunia dan akhirat dan mudah-mudahan semua santri akhirnya